Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, ketemu lagi dengan saya ya, pelajaran ekonomi. Untuk pelajaran sebelum dimulai, silakan ketua kelas atau yang mewakilinya silakan dipimpin doa dulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar sampai dengan akhir. Yuk. Siapa berdoa? Berdoa mulai. Doa selesai. Saya absensi dulu ya. Ada yang enggak masuk atau enggak? Ayo, ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Afif Azwar Nurul Anas. Ya, kenapa? Sakit. Berapa hari? 1 hari. Sakit apa, Rek? Panas. Panas apa kecetit? Cetit. Terus ada lagi? Wahyu absen 20. Kenapa? Alfa. Berapa hari? Baru kali ini. Oke. Terus ada lagi? Krisna. Biasanya di situ ya? Bepergian. Kemana, Rek? Adike. Oke. Berarti yang enggak masuk 3 orang ya? 3 orang berarti jumlah siswa 17 orang yang masuk. Ya. Oke. Nah. Sip. Nah, saya harapkan kalian sehat semua. Amin. Nah, sebelum kita memulai, yaitu materi kita hari ini, yang akan kita pelajari adalah masih dalam tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang jurnal khusus. Ya, materi yang akan kita bahas sekarang adalah tentang jurnal khusus. Nah, sebelum kita mempelajari tentang jurnal khusus, kemarin kita sudah mempelajari, masih tahap dalam pencatatan ya, kita sudah mempelajari transaksi perusahaan dagang, yang di dalamnya kita membahas tentang jenis transaksi apa saja, syarat pembayarannya, ya, jurnal umumnya bagaimana, metode kemarin. Nah, saya ingin tahu, apakah kalian masih mengingat materi yang kemarin atau masih tidak lupa tentang materi minggu kemarin? Nah, pertanyaan saya, dari transaksi perusahaan dagang, coba kamu sebutkan, kemarin kan sudah bisa bahas banyak, ada 9 kalau gak 12 ya. Nah, dari transaksi perusahaan dagang, coba kamu sebutkan 2 atau 3 saja transaksi apa saja. Yuk. Transaksi pembelian tunai, transaksi pembelian kredit, dan transaksi penjualan tunai. Betul? Betul. Terima kasih, pinter untuk kamu. Ya, oke. Memang betul transaksi pembelian tunai, transaksi pembelian kredit, dan transaksi penjualan tunai. Selain itu, transaksi apa lagi? Ayo Mbak. Transaksi pembayaran hutang, transaksi penerimaan pelunasan piutang dari pembeli, pembayaran biaya angkut. Pembayaran biaya angkut pelunasan. Ya, betul yang dikatakan oleh Mbak Putri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, dari transaksi tadi,
Misalnya transaksi penjualan kredit. Ya, misalnya transaksi penjualan kredit. Bagaimanakah jurnal umum dari transaksi penjualan kredit? Ya. Pembelian tunai adalah akun pembelian sebelah debit dan akun kas sebelah kredit. Itu transaksi apa? Tunai. Ayo transaksi tunai apa? Pembelian tunai apa penjualan kredit? Pembelian tunai. Jadi kalau transaksi pembelian tunai, jurnal umumnya adalah pembelian sebelah debit dan kas sebelah kredit. Iya, pinter. Oke, ayo sekarang sip. Sekarang kalau terjadi transaksi penjualan kredit, ya, nama. Melisa dari kelompok 3, ayo. Akun piutang sebelah debit dan akun penjualan sebelah kredit. Akun piutang sebelah debit dan akun penjualan sebelah kredit. Oke, betul apa yang disampaikan oleh Mbak Melisa tadi. Terima kasih Mbak. Oke, tadi kalian masih ingat. Oke. Nah, apa kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini dengan jurnal khusus? Kaitan dengan transaksi perusahaan dagang dengan jurnal khusus ini adalah di perusahaan dagang itu kan sering terjadi transaksi yang secara berulang. Misalnya transaksi penerimaan kas karena diakibatkan oleh penjualan tunai. Ya, ada transaksi pembelian yang dilakukan secara berulang. Nah, maka dari itu kita membahas tentang jurnal khusus di mana jurnal khusus ini berisi tentang transaksi-transaksi yang sering terjadi. Manfaatnya apa kita mempelajari ini? Manfaat apa yang kita rasakan nanti jika kita memiliki usaha sendiri? Manfaatnya yaitu dengan membuat jurnal khusus ini nantinya kita bisa mengetahui, oh begini jumlah pembelian saya selama satu sekian periode. Oh ternyata kas saya yang saya terima adalah sekian. Sehingga nanti pada saat akhir pembuatan pelaporan keuangan itu tidak terjadi kesalahan sehingga oh laba kita sekian, kondisi keuangan kita seperti ini. Jadi tahu, ya? Paham, Rek? Oke. Nah, sekarang kita bahas materinya yaitu tentang jurnal khusus. Ya. Sebelumnya saya ini memberi pertanyaan mendasar berkaitan dengan proyek yang akan kalian buat. Semester 1 tahap awal kemarin kita sudah mempelajari atau membahas tentang tahapan pencatatan secara sekilas. Bagaimanakah prosedur dari tahapan pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa? Ayo, siapa yang tahu? Prosedur dari tahapan pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ayo Mbak, namanya? Nova? Tia, ayo. Tahap pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan itu yang pertama dilakukan adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum maupun jurnal khusus. Jurnal khusus itu digunakan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi dan sifatnya sama. Jadi tahapan pencatatan yang pertama dilakukan adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal. Jurnal apa yang akan kita buat untuk mencatat? Umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus untuk transaksi yang sering terjadi dan sifatnya sama.
Ya. Oke. Nah, bagaimana format dari jurnal khusus? Ayo coba, kemarin kan sudah bahan ajarnya sudah belajar. Ayo, bagaimana? Komponen apa, format apa yang harus ada tertulis di dalam jurnal khusus? Nama jurnal khusus Nama jurnal khusus. dan nama-nama akun yang terletak di kolom debit dan kolom kredit. Oke, jadi yang harus ada di dalam jurnal khusus itu adalah nama dari jurnal khusus yang akan kita buat. Jadi misalnya kita akan membuat jurnal khusus pembelian, jadi kita tulis dulu. Dan nama akun yang ada di dalam jurnal tersebut berkaitan akun apa, misalnya kalau pembelian berarti akun pembelian, akun utang ya dan lainnya. Paham ya? Oke, sekarang ya tujuan pembelajarannya yang akan kita gunakan, yang dicapai yaitu melalui model pembelajaran PJBL, peserta didik dapat mendeskripsikan jurnal khusus dengan benar. Itu tujuannya. Ya, tujuannya. Yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi 4 macam jurnal khusus. Yang keempat yaitu nanti kalian bisa membuat. Jadi bisa membuat jurnal khusus dengan berdasarkan bukti transaksi yang ada. Ya. Tuh. Selesai. Oke. Nah, aku lali mangrove sini. Tak baliknya dulu ya. Oke. Kelewatan ini tadi. Ya. Ya. Ini seharusnya kan sebelum pertanyaan mendasar. Iya. Ya. Iki kok pertanyaan mendasar awal sampean gua ya. Oke, sekarang kita tahap inti. Sabar ya. Oke, pertanyaan mendasar. Sebelum kita tahap materi ya, tahap materi dan pembuatan proyek kita nanti yaitu proyek kita nanti adalah membuat jurnal khusus berdasarkan bukti-bukti transaksi yang telah kalian dapatkan. Ya, di LKPD ada. Nah, sebelum itu pertanyaan mendasar dari saya yaitu bagaimanakah prosedur dari tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yuk. Dari kelompok 3. Oke. Tahap pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan itu, hal yang pertama dilakukan adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum maupun jurnal khusus. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi dan yang sifatnya sama. Yaitu yang awal yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus. Jurnal khusus dibuat untuk mencatat transaksi yang sifatnya sama dan sering terjadi. Nah, sekarang bagaimana komponen atau bagiannya? Yuk. Komponen yang harus diperhatikan adalah jurnal khusus yang akan dibuat dan nama-nama akun yang terletak pada kolom debit dan kolom kredit. Nama jurnal yang akan kita buat. Terus nama-nama akun yang akan dibuat, yang di debit dan yang di kredit. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Nah, sekarang kita pada materinya, yaitu tentang jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang sifatnya sama dan sering terjadi. Jurnal khusus itu ada 4.
Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Dan yang ketiga adalah jurnal pembelian. Yang keempat adalah jurnal penjualan. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam keempat jurnal tersebut. Ya. Tuh. Nah, ini. Nih, jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Ya. Jadi jurnal khusus penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Contoh transaksinya, tuh, pada bulan Juni dijual barang dagang seharga 7 juta dengan syarat FOM dengan bukti transaksi FJ nomor 001. Ini contohnya, bentuk jurnalnya adalah seperti ini. Jadi di atas adalah nama jurnal, khususnya halaman, nomor faktur atau nomor bukti, perkiraan yang didebit atau nama perusahaannya, piutang dagang dan penjualan. Oke, saya contohnya ngisinya seperti ini. Silakan dibuka bahan ajar yang telah saya bagikan. Silakan dibuka. Sudah? Sudah. Itu ada. Jurnal penjualan ya. Bentuk. Tanggal nomor bukti syarat. Ayo perhatikan contoh misalnya seperti ini. Ya, yang jurnal penjualan, lihat halaman jurnal penjualan. Halaman nomor A ya. Halaman ini. Sudah ketemu? Nah, coba tanggal 4 Juni, ini berarti saya tulis tanggal 4 ya. 4. Dijual barang dagang kepada Hoge seharga 7 juta dengan syarat EOM. Berarti di sini adalah nomor faktur diisi dengan FJ 001. Perkiraan yang didebit berarti di sini kita isi dengan nama perusahaan. Jadi, karena di sini tanggal 4 terjadi penjualan secara kredit. Buktinya dari mana kalau tahu itu adalah penjualan kredit? Dari syarat pembayaran. EOM-nya tanggal transaksi, nomor faktur atau nomor bukti. Perkiraan yang didebit ini adalah nama perusahaan ya. Syarat pembayaran atau syarat di sini diisi dengan syarat yang tertera di dalam faktur. Piutang dagang sebelah debit, sebelah kreditnya adalah penjualan 7 juta. Berarti ini jurnalnya yang sebelah debit adalah piutang dagang, yang sebelah kredit adalah penjualan dengan nilai 7 juta. Ada yang ditanyakan? Sudah. Nah, sekarang coba tanggal 10. Dijual barang dagang
kepada Purwanto seharga 5 juta. Syarat masih EUM. Berarti syaratnya. Ayo, coba. 0002. Sini. Purwanto Semarang. Ini EUM. Ini 5 juta. Paham ya? Nah, di akhir seperti kita membuat jurnal yang lain, maka dijumlah. Maka terusnya di bukti transaksi sini jumlahnya berapa? Misalnya di sini adalah 12 juta. Jumlah ini harus kita jumlah karena apa? Nanti kita tinggal posting ke buku besar yang gampang ini. Wis ya? Oke, sekarang jurnal yang penerimaan kas. Oke, jurnal penerimaan kas itu digunakan untuk mencatat transaksi yang mengakibatkan penerimaan kas. Jika ada transaksi yang menyebabkan kita menerima kas, maka kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Wes. Contohnya adalah penjualan. Kalau kamu menerima kas dari penjualan tunai. Penerimaan pelunasan piutang. Ya. Nah, bentuknya seperti apa? Nih. Bentuk jurnal penerimaan kas adalah seperti ini. Nih ya. Oke, sekarang contoh. Contohnya yang kedua, contoh penerimaan kas C. Silakan dibuka ya. Cara ngisinya ini halaman keberapa? Lembaran pertama. Ini nomor bukti sama dengan tadi ya. Perkiraan yang dikredit berarti nama perusahaannya. Ini di debit, berarti di debit ini ada akun kas, potongan penjualan, kredit, ada piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi. Serba-serbi di sini digunakan untuk mencatat atau digunakan untuk mengisi selain piutang dagang dan penjualan. Transaksi yang menyebabkan penerimaan kas atau di sini ya, tetapi tidak ada kaitannya dengan piutang dagang dan penjualan atau tidak dari pelunasan piutang dan dari penjualan tunai ya, maka dimasukkan di serba-serbi. Contoh transaksinya yo tanggal 1. Yo, dibuka lembaran selanjutnya. Pada tanggal 1, pemilik perusahaan menginvestasikan modal. Nah, karena menerima investasi, maka perusahaan menerima atau mengeluarkan? Menerima. Karena menerima, maka kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Kita tulis tanggal berapa? Tanggal 1. Keterangannya apa di sini? Setoran modal. Berapa kas yang kita terima? 10 juta. Oke. Terus? Nah, modal kan tidak ada di kolom ini. Maka kita tulis di sini modal. Berapa? 10 juta. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Sekarang tanggal 2. Selanjutnya, dijual barang dagang secara tunai.
Tanggal 3 dijual barang dagang secara tunai. Maka tunai berarti penjualan tunai. Dari kepada siapa di sini? Penjualan tunai. Jual tunai berarti nerima uang. Berapa yang kita terima? 5 juta. Di sini penjualan 5 juta. Yuk. Gimana? Oke. Akhir sama kita jumlahnya di sini berapa? Sampai selesai transaksinya ya. Jika itu sudah jumlahnya berapa? Iya, jadi harus balance sisi debit dan sisi kredit harus sama. Bu, di sini ada kolomnya banyak, bagaimana? Maka kamu harus menjumlahkan ini dijumlah berapa. Terus ini dijumlah berapa, maka hasil penjumlahan ini dan penjumlahan ini sama. Yes? Oke. Yuk lanjut, sekarang jurnal selanjutnya. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Ya. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Ya. Ini contoh pembelian secara kredit, membeli barang dagang secara kredit. Nah, ada syaratnya. Bentuk jurnalnya adalah seperti ini. Sama? Nah, yuk belajar kita masukkan. Dari transaksi yang ada. Transaksi satu, dibeli. Membeli barang dagang secara kredit dari toko laris tanggal 6 ya? Tanggal 6. Tanggal 6 dibeli barang dagang secara kredit kepada toko laris dengan syarat 2/10 N/30. Ada syarat berarti itu menunjukkan secara kredit. Berarti nomor fakturnya berapa? TL 251. Perkiraan yang di kredit ini adalah nama toko perusahaannya, toko laris. Berapa barang yang dibeli? 55.200.000. Pembeliannya debit, utang dagang berapa? 52. Kolom serba-serbi ini diisi dengan transaksi pembelian secara kredit selain barang dagang. Ya. Kalau yang dibeli adalah barang dagang, maka dimasukkan ke dalam kolom pembelian. Jika yang dibeli secara kredit itu bukan barang dagang, maka dimasukkan ke dalam kolom serba-serbi. Wes, Rek? Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi yang mengakibatkan kas kita keluar, mengeluarkan kas. Transaksi yang mengeluarkan kas itu contohnya adalah transaksi pembelian barang secara apa? Tunai. Terus apa lagi?
pelunasan utang dagang. Ya, pembayaran biaya. Itu masuk di dalam jurnal pengeluaran kas. Bentuknya. Nah, ini. Bentuk dari jurnal pengeluaran kas. Tanggal, nomor bukti, perkiraan yang didebit. Debitnya adalah utang dagang, pembelian dan serba-serbi. Yang sebelah kredit adalah kas sama potongan pembelian. Ayo coba kita masukkan dari bukti transaksi dan transaksi yang ada. Tanggal 2 di situ ya. Tanggal 2 dibayar sewa ruangan usaha untuk 1 tahun. Nah, berarti kalau kita membayar sewa berarti mengeluarkan atau menerima? Mengeluarkan. Maka kita masukkan ke dalam buku kas keluar. Tanggal berapa? Tanggal 2. Nomor bukti? PKK 05. Terus dibayar sewa ruangan. Di sini biaya sewa. Nah, di kolom serba-serbi di sini dituliskan bukan utang kan yang kita kaitannya yang bayar, bukan pembelian juga, tapi biaya sewa, beban sewa. Maka masuk di kolom serba-serbi beban sewa. Berapa jumlahnya yang kita bayar? 1.800.000. Kasnya kita keluar 1.800.000. Terus lagi ada transaksi dibeli barang dagang secara tunai sebesar 4 juta dari PT Uranium. Bukti kasnya adalah BKK. Nomor berapa? 006. Ini adalah nama perusahaannya yaitu PT Uranium. Ya. Ayo. Transaksi apa itu? Pembelian. Pembeliannya berapa? 4 juta. Di sini kas kita 4